Pemirsa, Suara Metropolitan kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Bersama saya Kadafi menghadirkan berita akurat dan terpercaya seputar Kota Palembang dan sekitarnya. Berikut informasi berita selengkapnya. Pondok Pesantren Nurul Qomar Palembang berkolaborasi bersama Dwi Jaya Institute menggelar workshop studentpreneur bersama mahasiswa sekota Palembang pada hari Sabtu 18 Mei 2024. Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Qomar Palembang, Kiai Haji Orbit Rupawan mengatakan, Pondok Pesantren Nurul Qomar merasa bangga dipercaya oleh Dwi Jaya Institute sebagai tuan rumah dalam kegiatan pelatihan studentpreneur mahasiswa sekota Palembang. Dalam sambutannya, Kiai Haji Orbit Rupawan menyampaikan terima kasih kepada Dwi Jaya Institute atas kepercayaan ini. Dia sangat mendukung kegiatan tersebut karena dapat menanamkan jiwa mandiri dan jiwa kewirausahaan entrepreneur kepada para pemuda dan pemudi, memotivasi mereka untuk menjadi wirausahawan muda di masa yang akan datang. Sementara itu, CEO Dwi Jaya Institute menjelaskan, dilaksanakannya kegiatan ini merupakan bentuk implementasi sejak di-launchingnya 2 juta entrepreneur tahun lalu. Hingga saat ini, Wijaya mengungkapkan sudah mencapai ribuan mahasiswa yang mengikuti berbagai pelatihan yang digelar. Salah satunya, kegiatan hari ini diberikan pelatihan bagaimana membuat deterjen, agar di masa depan bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Terkait kegiatan ini dan tujuannya apa kegiatan ini? Ya, ini kegiatan ini merupakan tindak lanjut daripada launching 2 juta entrepreneur muda yang digagas oleh mahasiswa. Para mahasiswa di situ ada beberapa universitas negeri dan beberapa universitas swasta yang kita lakukan pada bulan November tahun 2023. Ini sebagai tindak lanjut. Saat ini sudah berapa entrepreneur? Yang ikut pelatihan kami sekitar hampir mencapai kurang lebih 1.700. Target kita berapa lama? Target kita akan terus berkesinambungan untuk bagaimana kita menciptakan peluang tenaga kerja yang bagaimana tenaga kerja peluang ini adalah mereka untuk berusaha. Jadi untuk memproduksi pada pelatihan ini adalah 15 keterampilan dasar daripada entrepreneur. Mungkin apa saja yang ditekankan dalam pelatihan? Dalam penekanan itu adalah skill expert. Bagaimana para mahasiswa ini mereka ketika dalam usia produktif ini mereka memproduksi sebuah bentuk yang bisa menghasilkan uang untuk minimal diri mereka sendiri, baik dalam bidang jasa maupun dalam bidang barang. Pak, tadi sempat disebutkan bahwa universitas swasta maupun negeri, Ya. apa saja yang sudah ikut bergabung? Ya, di sini yang jelas dengan kami adalah Universitas Yayasan IPA yang sudah mulai merealisasi, kemudian beberapa fakultas. Jadi kalau IPA itu ada, salah saya ada 4 fakultas, kemudian di Unindra Depata Palembang itu juga sudah ada 4 fakultas yang meliputi Fakultas Dakwah, Fakultas Usul dan Pemikiran Islam, kemudian Fakultas Psikologi. Yang itu sudah. Selanjutnya akan menyasar ke universitas mana ini? Kami bukan hanya lingkup kami bukan bergerak di Sumatera Selatan ini. Kami juga kemarin juga mengadakan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Silebes Cendrawasih, kemudian bekerja sama juga dengan suku Jambak sedunia di Sumatera Barat, kemudian di Raja Ampat melakukan pelatihan-pelatihan seperti itu. Tahap awal kami coba dulu tenaga dari mahasiswa karena ini studentpreneur, karena mereka adalah usia yang harusnya sudah produktif. Nanti baru kami menyasar kepada masyarakat umum, apakah itu ibu rumah tangga, nanti ke orang yang tidak memiliki penghasilan dan pendapatan, memiliki penghasilan dan pendapatan yang kurang, nah ini kita akan lakukan. Menanggapi hal tersebut, salah satu mahasiswa yang mengikuti pelatihan studentpreneur Ahmad Yadi dari Universitas Raden Fatah Palembang mengucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan yang banyak bukan hanya ilmu agama, melainkan juga keterampilan tanpa batas. Menurutnya, kegiatan seperti ini patut dicontoh juga bagi mahasiswa yang lain, karena kegiatan ini sangat bermanfaat baik saat ini maupun masa yang akan datang. Juga bukan untuk dirinya sendiri, melainkan juga bagi orang lain.
Ia berharap dengan adanya kegiatan ini sebagai jalan menambah rezeki bagi diri sendiri maupun ditularkan ke orang lain. Kami pertama sangat berterima kasih kepada eh, Pak Wijaya yang memberikan ruang kepada kami semua, terkhususnya kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada di UIN Raden Pateh, terlebih prodi ilmu hadis. Kami sangat bangga dan sangat senang sekali banyak ilmu yang diberikan sama beliau pada hari ini, khususnya ilmu bagaimana membuat sabun. Nah, untuk pelatihan ini seberapa bermanfaat untuk bagi adik-adik? Manfaatnya bagi kami satu, untuk membuka cakrawala dan wawasan bahwasanya dalam ilmu hadis bukan hanya dipelajari tentang ilmu hadis ataupun Al-Quran saja, tapi melainkan kita ini membuka peluang bagi kita semua untuk bisa menjadi entrepreneur yang sesuai yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW melewati hadisnya baginda Rasulullah SAW. Bagaimana ke depannya terkait adanya kegiatan? Kedepannya kami semua insya Allah berupaya, di samping kita bukan hanya sekedar mengajar ilmu hadis, tapi melainkan kita dapat menciptakan lapangan kerja bukan hanya sebagai karyawan, tapi melainkan mencetak owner-owner di setiap daerah. Baik pemirsa, berakhir informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Bersama saya Kadafi dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa terus saksikan Suara Metropolitan. Berita akurat terpercaya, fakta berbicara, bukti menjadi dalil, inspirasi daerah untuk Indonesia. Sampai jumpa.